Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang balance scorecard. Yang perlu kita bahas, yang pertama, pengertian pengukuran kinerja. Penilaian kinerja atau pengukuran kinerja menurut Mulyadi adalah sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar personil yang dalamnya dapat menghasilkan kinerja yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya, tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, menentukan strategi. Dalam hal ini penting sekali untuk menentukan strateginya. Tujuannya yaitu untuk menentukan tujuan dan target organisasi dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Yang kedua, menentukan pengukuran strategi. Pengukuran strategi ini diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Pengukuran yang dilakukan harus menjadi bagian organisasi baik secara formal maupun informal. Juga merupakan bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Di dalam organisasi, manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu atau tidak. Yang selanjutnya, kita bahas tentang kelemahan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, yaitu ketidakmampuan mengukur kinerja harta-harta yang tidak tampak atau intangible asset dan harta-harta intelektual atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu untuk sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini menjelaskan pada bagian D, yaitu pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan dengan strategic based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Scorecard itu artinya kartu skor. Maksudnya di sini adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan balance artinya berimbang. Maksudnya di sini adalah untuk mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, dan juga intern dan ekstern. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik yang menjabarkan visi dan strategik suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur ini dikembangkan untuk setiap 4 perspektif, yang yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya di sini adalah manfaat balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2000, manfaat balance scorecard ada 3. Yang pertama, balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. Yang dimaksud non-keuangan di sini adalah pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dan bertumbuh. Ini pada manfaat balance scorecard yang bagian kedua. Yang bagian ketiga, balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa
apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini pada bagian yang F adalah kegunaan balance scorecard. Balance scorecard kegunaannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari perspektif masing-masing dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat, yaitu cause and effect relationship. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ini ada langkah-langkah balance scorecard. Yang pertama yaitu menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasi iklan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang keempat, ada meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Yang selanjutnya ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif proses usaha internal. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pengertiannya ada di bawahnya. Yang selanjutnya ada implementasi balance scorecard. Balance scorecard sekarang banyak digunakan sebagai untuk mengembangkan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Balance scorecard menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti, sehingga strategi dapat dipahami, dikomunikasikan, dan diukur. Dengan demikian, berfungsi untuk semua kegiatan. Selain itu, indikator memungkinkan pemantauan tingkat akurasi pelaksanaan strategi. Jarang sekali ada pembahasan mengenai penerapan balance scorecard pada organisasi nirlaba atau organisasi dengan karakteristik khusus seperti koperasi yang ditandai relational contraction, yakni saat owner dan konsumer adalah orang yang sama, serta di mana mutual benefit anggota menjadi prioritas yang utama.